Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 22 Agustus 2024, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Ini banyak nih gereja yang pesta nama ya. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah Hari Raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, yang dirayakan setiap tanggal 15 Agustus kemarin. Saya bermenung ya, ini perutusan yang saya jalani. Waktu saya menjadi imam pertama kali, saya diutus di paroki, nama gerejanya Gereja Maria Menerima Kabar Sukacita. Lalu kemudian saya ditugaskan pertama kali di Jakarta di Gereja San Mare, Santa Maria Regina. Kini saya ditugaskan di paroki Pik di Gereja Regina Coeli. Ketiga-tiganya tempat tugas saya nggak jauh-jauh dari Maria. Dan rasanya hidup saya juga nggak jauh-jauh dari Regina. Kemarin Santa Maria Regina, sekarang Regina Coeli. Dalam doa Rosario, di peristiwa mulia yang keempat dan kelima dikenangkan Bunda Maria yang diangkat ke surga dan dimakotai di surga. Ia yang dimakotai di surga diberi gelar sebagai Ratu Surga Regina Coeli. Maka tadi saya bilang banyak gereja yang merayakan pesta nama hari ini. Peringatan hari ini semakin memperjelas relasi mendalam antara Yesus dan Bunda Maria. Kalau Yesus yang disebut sebagai Putra Allah, Raja Semesta, maka mamanya juga adalah ratu dong. Yesus kan raja di surga, maka mamanya Bunda Maria pun menjadi ratu surga, diberi gelar sebagai ratu surga. Gelar keratuan Bunda Maria yang kita rayakan hari ini bukan menunjuk gelar politis dalam kekuasaan kerajaan di dunia, bukan. Keratuan Bunda Maria ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua begini, bagus sekali dalam Lumen Gentium 59. Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya. Maria menjadi ratu karena ia tidak pernah ragu menjawab ya pada kehendak Allah. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian
ia berkata kepada para hamba, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gawor yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya kadang nggak habis pikir, heran ketika menyaksikan umat yang datang ke gereja tetapi saltum. Bikin orang salah fokus karena saltum, salah kostum ya. Ini kan ke gereja loh, hendak bersyukur dan merayakan Ekaristi sebagai puncak perayaan iman, sebagai pesta loh. Lo kok datang ke gereja kayak mau ke pantai dengan sandal jepitan, dengan hot pants dan hot yang lainnya. Kepedesan kali. Ini mau berenang atau mau mengenangkan kebaikan Tuhan dalam Ekaristi? Sahabat setia Gawor yang dikasihi Tuhan, sudah umum saya kira dan biasa bahwasanya kita diundang dalam acara pesta perkawinan. Bahkan sejak dari zaman Yesus, mensyukuri pesta perkawinan dengan mengundang orang-orang udah dibuat. Maka hari ini dalam firman juga sebuah hal yang lumrah ketika Yesus mengemukakan perumpamaan kerajaan surga itu seperti perjamuan kawin yang diadakan raja untuk anaknya. Semua udah disediakan loh. Hidangan sudah disediakan. Lembu-lembu hewan peliharaan sudah disembelih. Undangan udah disebar juga. Namun yang diundang untuk mengalami sukacita bersama dengan sang raja malah tidak datang dengan berbagai macam alasan. Inilah gambaran kita yang kadang kita enggan dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Kita melupakan undangan Tuhan dengan alasan aku terlalu sibuklah dengan ini dan itu, dengan kepentingan aku masih harus kerja, aku masih butuh waktu untuk ini dan itu, belum untuk me time-ku, hobi-hobiku, kepentingan-kepentinganku dan seterusnya. Tuhan kita cari kalau ada waktu luang, dan bukannya kita memberi waktu atau meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Selanjutnya ada pula yang datang namun salah berpakaian, salah kostum. Ini kan pesta loh. Namun yang datang ini dalam firman Tuhan tidak berpakaian pesta. Untuk itulah raja ini marah karena ia sudah bermurah hati menyiapkan perjamuan, menyiapkan pesta, namun malah disepelekan dan diremehkan oleh orang-orang yang datang ke perjamuan tanpa berpakaian pesta. Sahabat setia Gawor yang dikasihi Tuhan, undangan Tuhan menuntut kehadiran dan kedatangan kita. Jangan lagi menolak dan tidak mengindahkan undangan Tuhan ini. Mari kita datang dengan memakai pakaian yang pantas, pakaian yang pas.
Ekaristi adalah undangan perjamuan Tuhan untuk kita bersyukur atas segala yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ayo kita datang dan jangan lagi salah kostum, karena ini pesta iman, bukan party hore-horean. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.